Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Nirwana. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tentang cedera PCL posterior cruciatum ligamen, yaitu dengan Tuan S. Saya akan melakukan pelaksanaannya. Baiklah, di sini saya akan terlebih dahulu menanyakan kepada pasien tentang posisi. Pak, boleh mengambil posisi senyaman mungkin, Pak? Iya. Sudah nyaman, Pak? Sudah. Sudah ya. Baiklah, di sini saya akan melakukan pelaksanaannya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang PCL. PCL itu posterior cruciatum ligamen, yaitu terletak di belakang ACL, anterior cruciatum ligamen, yaitu bersilang, dan PCL itu di belakangnya, belakang ACL, yaitu kejadiannya itu pada saat posisi lutut depan di anterior itu terjadinya benturan yang keras sehingga itu benturannya keras menonjok ke belakang, yaitu kena PCL-nya robek. Di sini saya akan melakukan tentang PCL kronik, PCL kronik, yaitu dengan memeriksa terutama dengan alat ukur LGS atau dibilang goniometer, dan alat ukur PAS, visual analog scale, itu untuk mengukur nyeri pada pasien. Kita dari situ melihat tingkat nyeri pada pasien. Baiklah, di sini saya akan langsung menanyakan kepada pasien, pada Tuan A, Tuan S. Yang pertama, bisa duduk, Pak. Baiklah, Pak. Saya akan menjelaskan tentang skala kelas ini, visual analog scale. Di sini saya ada nilai dari 1 sampai 10. Nilai 1 ini nyerinya sedikit, nilai 5 ini ringan, dan 10 ini nyeri sangat nyeri ya, Pak. Yeah. Nah, di sini boleh saya buka dulu, Pak, ya. Nah, ini terjadi pada posterior di sini di belakang ACL. Ini saat diam, apakah ada nyeri, Pak? Berapa nilai nyerinya? Nyeri saat diam 1. 1 ya. Yeah. Iya, saat digerakkan, Pak, itu berapa, Pak? 2. 2. Jelas, saya lihat dulu palpasi, Pak, ya. Ini saya tekan. Ini berapa, Pak, rasa nyerinya? 3. Sakit, Pak? Lumayan sakit. Sakit ya. Baiklah, di sini kita sudah mendapatkan nilainya, yaitu dengan nilai nyeri diam 1, nyeri gerak 2, dan tekan 3. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan tes spesifiknya pada regio epicondylus lateral. Pada regio ini ya. Ini pada ekstensinya itu di epicondylus lateral femur. Ekstensinya 0. Dan pada fleksi, di saat fleksi bisa melakukan dengan tengkurap, Pak. Tengkurap. Itu di sini
ini tidak Helvi kelihatan. Marcelina. Ini kita ngukurnya di epicondylus lateral femur ya. Ya. Sakit Pak? Sudah Pak? Sudah ya? Helvi Setelah di sini kita mendapatkan nilai 100 pada gerakan fleksinya. Yo. Bapak, tolong tentang lagi Pak. Setelah di sini kita mendapatkan nilai pada gerakan fleksi yaitu dengan nilai 100 derajat, yaitu kita akan tes positif tes ini dengan ini posterior drawer test, yaitu untuk menilai integritas ligamen cruciatum posteriornya. Ayu Lestari, Ini di sini. satu T. Sudah. Ayo tadi terakhir. Dan jari-jari di sini. Helvi Marcelina, satu E. Positif test Helvi Itu, Marcelina. bertambahnya disertai hilangnya enfield normal pada ini. Setelah kita akan melakukan tes posterior drawer test dengan cara jari ditekuk seperti ini, Helvi kakinya Marcelina. ditekuk pada Oke, pasien nah. dan jari-jari beja di sini, lalu ditekan atau didorong. Positif test itu mengindikasikan tir ligamen cruciatum Elis Tiawati, satu posterior. T. Itu di sini positif test. Kita akan melakukan tes kedua. Tes kedua yaitu dengan melakukan seperti ini. Seperti ini. Diposisikan fleksi 90 derajat. Dan kemudian mengamatin atau membandingkan kedua kaki tibia pasien, menahan keduanya. Nah, ini positif test, yaitu positif test ini terlihat dan jika diaplikasikan tekanan pada tibia itu secara manual ke posterior. Ini posterior. Ini mungkin bertambah. Nah, positif test mengindikasikan stabilisasinya ligamen cruciatum posterior. Baiklah, kita sudah melakukan pelaksanaan tes spesifik pada ACL, yaitu spesifik tesnya. Dan kemudian di sini saya akan melakukan tes penguatan. Pak, sini Pak ya. Itu berapa Pak? Dorong Pak. Di sini penguatannya terdapat nilai 4, yaitu bisa berkontraksi melawan gravitasi dengan minimal. Baiklah, di sini saya sudah mendapatkan apa yang akan dilaksanakan pada latihannya, yaitu adalah untuk meningkatkan LGS, untuk menambah kekuatan ototnya, menambah lingkup gerak sendi, dan menghilangkan rasa nyeri.
Baiklah, di sini terutama kita akan menghilangkan rasa nyeri pada posisi cedera dengan menggunakan kompres hangat. Kompres hangat ini bisa untuk menghilangkan nyeri dan spasme pada cedera. Baiklah, di sini kita akan bebaskan dari pakaian. Di sini kompres hangat ini bisa untuk melancarkan sirkulasi darah. Bisa dilakukan dalam waktu 10-15 menit. Kemudian kita akan melakukan tes penguatan, yaitu dengan cara Keraised, itu dengan menjinjit. Instruksikan pasien, Pak, tolong berdiri. Nah, lalu naik di sini, Pak. Nah, satunya, Pak. Nah, instruksikan pasien dengan berdiri dan ini lurus. Nah, jepit seperti ini untuk menguatkan otot pada gastronya. Lagi, Pak. Ini bisa dilakukan 5-7 kali pengulangan. Kemudian posisikan pasien senyaman mungkin, lalu pasien terlentang. Nah, sudah terlentang. Lah, di sini saya akan melakukan tes pada ini namanya word slide. Lah, posisikan pasien dengan terlentang, kemudian instruksikan lagi pasien dengan ini dengan 10 derajat, kemudian kemudian instruksikan pasien untuk meletakkan seperti ini dan naik ke atas kakinya. Ini untuk bagian posterior anterior. Itu untuk penguatan otot squat. Pak. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Latihan ini bisa dilakukan dengan 5-7 kali pengulangan di rumah. Kemudian saya akan melakukan latihan penguatan selanjutnya, yaitu dengan squat pada otot. Ya, Pak. Posisi kembali, Pak. Kemudian saya akan melakukan penguatan ototnya. Ini kita di sini dengan penguatan squat ini untuk menambah kekuatan otot pada quadricepsnya. Bisa digunakan dengan handuk atau dengan benda yang untuk bisa mengganjal di bawah ini yang lembut. Lalu saya akan mengambil handuknya.
kita menggunakan dengan handuk. Terus angkat kakinya Pak. Nah, seperti ini untuk saksikan Pak. Angkat seperti ini lagi Pak. Untuk pasien dengan menekan ini lagi, stop lagi Pak, ulangin Pak. Nah, di sini untuk menambah otot pada quadricepsnya. Ini sudah. Ini dilakukan dengan 5 sampai 7 kali pengulangan. Dan kemudian saya akan melakukan strike leg raise itu dengan mengangkat kaki. Pak. Kemudian kita instruksikan pasien dengan menekuk kaki sebelah sedikit. Kemudian kita instruksikan pasien dengan mengangkat kakinya. Baik Pak, angkat kakinya Pak. Kita bisa melihat di sini. Apakah dia bisa? Angkat lagi Pak. Nih. Dia sedikit bergetar ya, karena NMP-nya itu masih 4, belum bisa normal seperti itu. Angkat lagi Pak. Nah, ini untuk penguatan ototnya. Ini bisa dilatih, ini bisa dilakukan di rumah dengan 5 sampai 7 kali pengulangan. Pak. Hampir normal. Baiklah. Selanjutnya saya akan melakukan heart relax itu untuk menambah LGS-nya. Baik Pak. Instruksikan pertama posisikan pasien senyaman mungkin. Apakah sudah nyaman Pak posisinya Pak? Sudah ya Pak. Kemudian kita minta pasien untuk tengkurap Pak. Nah, ini. Kemudian saksi di sini dan pegang di sini. Nah, seperti ini. Instruksikan pasien untuk melawan tekanan dari terapis biar otot pasien berkontraksi. Lawan Pak. Lawan Pak. Ini untuk menambah LGS pada gerakan fleksi. Pasien ototnya berkontraksi, lalu melemaskan ototnya, rilekskan, kemudian pasien terapis mengulur. Kemudian lagi Pak, ulangin lagi Pak. Kemudian mengulur. Ini untuk menambah LGS pada gerakan fleksi. Lagi Pak. Kemudian ini bisa dilakukan dengan 5 sampai 10 kali pengulangan. Ini untuk menambah gerakan pada fleksi ini. Baiklah Pak, posisi mula. Baiklah, hanya ini yang dapat saya lakukan masalah tentang cedera PCL, posterior cruciatum ligamen. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.